sobat belajar semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga kamu selalu sehat dan semangat ya. Pastinya dong. Dan hari ini Kak Rindi juga semangat banget nih. Tapi selain semangat, Kak Rindi hari ini seneng banget karena kita hari ini akan bahas tentang yang horor. Wow, horor apa tuh Kak? Nah, sobat belajar, hari ini kita akan bahas tentang mumi. Wow, mumi. Yaps, betul sekali. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tahu nggak sih kalian kalau ternyata tradisi bikin mumi itu nggak cuma ada di Mesir, tetapi juga ada di Indonesia loh. Wah, di mana tuh Kak? Nah, ternyata si tradisi mumi ini dikenal dengan istilah Rambu Solo. Dan ini merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Udah nggak sabar ya? Sama nih, Kak Rindi juga udah nggak sabar untuk membahas si mumi ini. Oke, kita lihat ya tentang si mumi. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong tentang mumi nih, aku yakin kalian pasti pernah nih melihat kegiatan ini di TV. Nah, kalau belum, nanti kalian searching ya tentang si tradisi mumi ini atau tradisi Rambu Solo, atau kalau dalam bahasa Toraja, karena tradisi ini berasal dari wilayah Toraja, dikenal dengan nama Aluk Rambu Solo. Yang mana artinya kalau aluk itu adalah keyakinan, kalau rambu itu adalah asap atau sinar, dan kalau solo itu adalah artinya turun. Maksudnya apa sih Kak? Kok ada keyakinan, ada asap, ada turun? Artinya ini adalah keyakinan mereka sobat belajar. Yang mana karena mereka menganggap hal-hal yang telah meninggal atau nenek moyang mereka yang telah meninggal ini harus dijaga nih keasliannya, karena mereka itu bagaikan sinar yang kembali turun untuk menghadap sang ilahi. Dan uniknya lagi, pada tradisi ini masyarakat Toraja itu menganggap semakin mereka memuliakan jenazah, artinya mereka akan semakin diberi keberkahan yang makin banyak. Hal ini karena berkaitan dengan sejarah dari wilayah mereka sobat belajar. Jadi dulu itu ada pengembara nih di wilayah Toraja, yang mana mereka atau si pemburu ini menemukan adanya mayat di tengah hutan yang dibiarkan gitu aja. Nah, karena si pemburu ini merasa kasihan, akhirnya dia membawa pulang ke rumah, dibersihkan jenazahnya, diberi pakaian, dan akhirnya baru deh dikuburkan. Nah, hal ini setelah itu si pemburu itu pun mendapatkan keberkahan yang luar biasa, mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Akhirnya tradisi ini menjadi menular ke masyarakat dan terus diadakan sampai sekarang ini untuk melindungi atau untuk mengenang dan mengantarkan jasad nenek moyang mereka ke persinggahan terakhirnya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kita lihat ya faktanya kayak apa sih tentang si Rambu Solo ini. Nah, ini dia sobat belajar semua yang ada di rumah. Fakta menariknya tentang si upacara Rambu Solo ini atau yang kita kenal dengan Aluk Rampe Matampu, ini merupakan pesta kedukaan atau upacara kematian atau upacara memumikan jenazah. Jadi jenazah ini nantinya akan diberikan balsam untuk diawetkan dan dijadikan mumi. Dan kemudian biasanya saat si upacara Rambu Solo ini mereka akan mempersembahkan hewan ternak untuk dijadikan apa sih? Untuk dijadikan kurban bagi arwah leluhur mereka. Dan nanti hewan ternak itu biasanya digunakan adalah kerbau, dan tanduknya akan mereka tumpuk di depan rumah, dan itu menandakan kalau semakin banyak berarti nenek moyang yang mereka telah adakan kegiatan Aluk Rampu Matampu ini atau Rambu Solo ini semakin banyak juga. Nah, oleh karena itu biasanya upacara Aluk Rampuk ini atau Aluk Rampe Matampu ini menghabiskan biaya yang sangat banyak sobat belajar. Dan bagi mereka kematian adalah tonggak pencapaian kehidupan abadi yang paling agung sebelum menuju puya. Puya ini yang mereka artikan sebagai nirwana ataupun surga. Nah, ini adalah fakta-fakta menarik nih dari si upacara Rambu Solo. Nah, gimana sobat belajar? Makin asik ya, ternyata di Indonesia juga ada mumi. Jadi nggak cuma di Tanah Toraja aja ada upacara penguburan jenazah, tetapi ternyata ada di berbagai macam daerah. Seperti misalkan wilayah mana lagi sobat belajar? Nah, kalau
ada Aluk Rambu Solo di Toraja, ada juga upacara Ngaben di Bali yang merupakan upacara untuk pembakaran mayat. Tujuannya apa? Tujuannya juga sama, untuk melindungi atau untuk mengenang dan mengantarkan nenek moyang mereka. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, itu dia tadi pembahasan mengenai si mumi yang gak cuma ada di Mesir tetapi juga ada di Indonesia. Nah, sekaligus abis ini kita juga akan bahas tentang keberagaman yang lainnya. Gimana? Udah siap belum? Nah, kalau udah siap, yuk siap-siap untuk belajar. Dan karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sahabat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah membahas tentang si tradisi mumi ya, atau si Rambu Solo ini. Dan kemudian sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih persebaran keragaman budaya yang ada di Indonesia part 2. Nah, karena minggu kemarin kita telah membahas tentang si keragaman budaya part 1-nya, sekarang kita bahas part 2-nya ya. Oke, kalau sudah siap, sekarang akan kita bahas mengenai si ragamnya. Ada ragam apa aja sih kira-kira yang hari ini akan kita bahas? Hari ini kita bahas mengenai persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, ini headline kita ya. Contohnya tadi ada si Rambu Solo itu tadi. Tapi ada fakta-fakta apa lagi sih yang membuat Indonesia itu semakin beragam? Kita lihat fakta yang pertama. Yang pertama, di Indonesia ada lebih dari 300 kelompok etnis. Wow, banyak sekali Kak. Ini tersebar di mana aja kira-kira? Lebih dari 300 kelompok etnis ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia, baik itu dari Sabang hingga ke Merauke. Banyak banget ya sobat belajar, tentunya dong. Kemudian fakta yang kedua, kita lihat 1340 suku bangsa. Wow, banyak sekali ya suku bangsa Jawa, Aceh, dan banyak lagi. Kemudian ada 652 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah kamu termasuk nggak ya? Pastinya termasuk dong dan tercatat dalam Badan Pusat Statistik Indonesia. Kemudian kita sekarang dihuni oleh masyarakat sebanyak 270,20 juta jiwa. Dengan diperhatikan lagi apa yang paling berpengaruh terhadap persebaran keragaman budaya di Indonesia adalah karena letak geografis dari Indonesia itu sendiri sobat belajar. Nah, perlu kita ingat ya bahwa memang letak geografisnya Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap beragamnya kebudayaan di Indonesia. Nah, letak geografis ini apakah yang dimaksud? Yang pertama, masih ingat kan bahwa bentuk negara kita ini adalah kepulauan. Betul sekali sobat belajar. Nah, karena bentuk negara kita yang berupa kepulauan ini menyebabkan kita mempunyai lokasi yang berpisah-pisah, dipisahkan oleh lautan. Dan karena wilayah yang berpisah oleh lautan ini mengakibatkan adaptasi pun kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, dan kebudayaan kita pun juga berbeda. Nah, selain itu, selain pada letak geografis, ternyata ada letak lainnya. Yang kedua, yaitu adalah pada letak geografisnya. Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Betul sekali. Nah, dua benua itu ada apa aja sih sobat belajar? Dua benua ini ada benua Asia dan juga benua Australia. Betul sekali. Ada benua Asia dan juga benua Australia yang mengapit Indonesia. Ditambah lagi ada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sobat belajar, kedua samudra dan kedua benua ini mengapit Indonesia. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan Indonesia terletak di titik persilangan dunia. Nah, akibatnya kita menjadi titik persilangan untuk jalur baik itu darat maupun jalur laut maupun jalur udara saat mereka akan berpindah tempat ke wilayah negara lain. Nah, ini artinya menjadi potensi perekonomian yang sangat baik untuk Indonesia. Nah, sobat belajar, itu baru sedikit ya mengenai si persebaran keragaman budaya Indonesia.
Dan terkait dengan letak geografis ini, sobat belajar, ternyata ini juga berpengaruh terhadap kebudayaannya. Semakin banyak letak geografisnya ataupun semakin unik seperti Indonesia, ini menyebabkan banyak negara gampang untuk masuk ke Indonesia. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kebudayaan kita pun semakin beragam. Nah, keren banget kan sobat belajar? Mereka makin beragam aja nih. Oke, sobat belajar, selanjutnya kita lihat lagi yang lainnya mengenai si ragam budaya. Nah, untuk materi hari ini, sobat belajar, kita akan membahas apa aja sih tentang keragaman budaya? Ada 4 hal yang akan kita bahas, sobat belajar. Apa aja tuh? Yang pertama, tentang agama. Nah, di Indonesia ini kan agamanya ada banyak ya. Tetapi ingat, dalam Pancasila kita hanya mengingat hanya satu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua ialah mengenai seni dan budaya. Nah, seni dan budaya di Indonesia seperti apa sih? Itu yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga ini ada budaya dan adat istiadat. Jadi kita akan mencari bagaimana sih budaya dan juga adat istiadat terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian yang keempat yang juga akan kita bahas adalah mengenai mata pencaharian. Dan ternyata mata pencaharian ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi adanya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, langsung aja yuk kita cek satu persatu mengenai si keempat ini. Oke, kita lihat bagaimanakah yang kedua, yaitu mengenai yang pertama kita bahas tentang agama dan seni. Jadi diingat-ingat ya sobat belajar, tadi ada 4, ada agama, seni, adat, dan juga mata pencaharian. Mengenai si agama dan juga seni sobat belajar. Nah, yang pertama yang kita bahas tentang agama. Oke, sudah siap sobat belajar? Mudah-mudahan sudah ya. Di sini kita lihat tentang si agama. Nah, oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, keragaman agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini memiliki 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Ada agama apa sajakah itu? Ini dia beberapa agama-agama yang telah resmi disetujui ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam. Ini dia Islam. Islam menempati angka paling banyak nih di Indonesia. Sehingga Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Nah, karena apa? Karena sebanyak 87% penduduknya menganut agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu Kristen. Kristen menempati sebanyak 7% dari jumlah penduduk di Indonesia. Artinya kalau 7%, kalau jumlah penduduknya ada 270 jiwa, tinggal kita kaliin aja deh dengan 7%. Ada berapa sih? Ada sekitar 15 juta hingga 17 juta. Nah, kemudian Katolik. Nah, Katolik ada 3% masyarakat Indonesia yang menganut agama Katolik. Dan Hindu ada sebanyak 1,7%, yang mana agama Hindu dan Buddha ini datang dari India. Nah, kemudian kalau yang Buddha ada 0,7% dan Konghucu ada 0,05% masyarakat Indonesia yang menganut agama Konghucu. Dan oke lah sobat belajar semua yang ada di rumah, ini dia mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia. Walaupun agama kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap menjunjung ya rasa persatuan dan juga kesatuan serta toleransi antar umat beragama. Oke sobat belajar, kalau kita tadi bahas tentang agama yang ada di sini, kita lihat ya seperti apa sih distribusi agamanya. Maksudnya distribusi di sini adalah persebaran. Bagaimanakah persebaran agama yang ada di Indonesia? Nah, di sini nih Kak Rindi udah siapkan petanya nih. Nah, sobat belajar, inilah persebaran mayoritas dari agama-agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu tadi faktanya, bahwa 87% masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Dia tersebarnya ada di mana sih? Dia tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas dia ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta di wilayah Sulawesi. Selanjutnya ada Kristen Protestan yang berwarna biru. Ini ada di wilayah Sumatera di sini.
kemudian juga di wilayah Kalimantan, hingga di wilayah Sulawesi, dan juga di wilayah Papua. Selanjutnya ada agama Kristen. Nah, Kristen Katolik ya, yang ini yang berwarna, ada warna pink. Nah, ini mayoritas masyarakatnya tinggal di mana? Di wilayah Papua, Nusa Tenggara, dan juga di wilayah Kalimantan. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada Hindu yang berwarna merah, yang juga biasanya mereka banyak hidup di wilayah Bali. Dan tentunya ada juga agama-agama lainnya yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita udah tahu ya, agama kita banyak, tetapi tetap kita akui bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sesuai ya dengan dasar negara kita, ayat 1 adalah dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ini baru kita bahas tentang si agama nih. Belum kita bahas yang kedua, yaitu tentang si seni dan budaya. Udah siapkah untuk bahas ini? Mudah-mudahan sudah ya. Dan tentang budaya, yuk kita klik. Ada apa sih di budaya ini? Ini dia faktanya sobat belajar. Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia tuh kaya banget ya. Dari tariannya, kemudian juga dari musiknya, makanannya, kemudian juga kain tenunnya, dan juga kesenian-kesenian lainnya. Dan ini menandakan bahwa memang seni dan juga budaya di Indonesia sangat amat beragam. Dari mulai reog, dari mulai lagu-laguan, ada lagu Oinani Keke, dan lagu-lagu lainnya. Kemudian ada tari-tarian, tari piring, tari pendet, dan juga banyak lagi kain batik, makanan khas, ada sate, ada soto, ada pecel, kemudian ada papeda, dan lain sebagainya. Itu menandakan apa sih? Menandakan bahwa memang Indonesia sangat kaya. Kalau dilihat dari seni dan budayanya, ada seni sastra. Seni sastranya Indonesia jelas sangat banyak ya. Kemudian seni tari, apalagi seni tari yang mampu menjadi salah satu identitas nasional kita. Kemudian ada seni musik yang Kak Rendi tadi sebutkan ya, ada Oinani Keke, kemudian juga ada Rasa Sayang Sayangi, kemudian juga ada lagu-lagu yang lainnya seperti Cublak-Cublak Suweng, dan macam lainnya lagi. Kemudian ada seni drama, baik itu drama wayang orang, wayang kulit, dan lain sebagainya. Ada juga seni rupa seperti patung, lukisan, dan masih banyak lagi makanan-makanan khas yang tentunya akan kita rindukan saat kita berada di luar negeri ataupun di wilayah lainnya. Jangankan kalau kita keluar negeri ya, kalau kita berpindah tempat aja kita suka kangen kan dengan makanan-makanan daerah. Nah, artinya apa? Makanan daerah merupakan salah satu contoh nih dari adanya keragaman seni dan budayanya Indonesia. Nah, banyak banget ya sobat belajar, ternyata kekayaan kita mulai dari makanannya, pakaiannya, rumah adatnya, senjatanya, dan lain-lain lagi. Sekarang kita akan lanjut ya ke yang selanjutnya. Kalau tadi ada agama, ada seni dan budaya, yang lainnya kita akan ketemu lagi dengan budaya dan adat istiadat. Nah, ngomongin tentang budaya dan juga adat. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin nih tentang budayanya Indonesia, salah satunya yaitu budaya Mumi. Nah, selanjutnya ada apa sih di adat dan budayanya? Kita cek yuk bareng-bareng. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomongin soal adat dan budaya. Ternyata ada salah satu tokoh nih yang mana dia mengklasifikasikan suku bangsa di Indonesia menjadi 23. Siapa sih dia? Dia adalah Van Vollenhoven. Nah, kenapa namanya Van Vollenhoven? Karena dia merupakan salah satu orang dari Eropa yang memiliki nama Van Vollenhoven. Nah, dia ini mengklasifikasikan bahwa di Indonesia ada 23 suku yang mana listnya sebagai berikut. Kita bacakan ya, kita sampaikan satu persatu. Ada Aceh, ada Gayo Alas dan juga Batak menjadi satu, Nias dan Batu menjadi satu, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano dan juga Melayu disambung. Ada Bangka Belitung, Kalimantan, Sangir Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon dan Maluku menjadi satu. Kemudian ada Kepulauan Barat Daya,
ada Irian, ada Timor, ada Bali dan Lombok, kemudian juga ada Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada Surakarta dan juga Yogyakarta, dan juga ada Jawa Barat. Nah, itulah suku-suku yang ada di Indonesia nih, kalau menurut Van Vollenhoven. Nah, tadi di awal juga kita udah bahas ya, bahwa kalau menurut data BPS di Indonesia sendiri ada ratusan suku bangsa. Nah, ternyata banyak sekali ya suku bangsa di Indonesia. Nah, oke, kalau tadi kita bahas tentang adatnya yang meliputi ada suku bangsa, ras, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut bahas mengenai mata pencaharian. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, mengenai si mata pencaharian ini ternyata juga dapat kita lihat nih, yang mana di Indonesia mata pencaharian ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, yang mana dia juga dipengaruhi oleh faktor dari alam itu sendiri, ada fisik bumi dan lain sebagainya. Kita lihat dari yang pertama, ini ada dari pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Nah, ini berarti artinya dia dari sektor-sektor alam itu sendiri ya, yang dipengaruhi dan langsung memanfaatkan dari sumber daya alam. Nah, kemudian kalau ada pertanian, perkebunan, dan perikanan yang didukung oleh letak wilayah Indonesia yang memang wilayah agraris dan juga wilayah maritim yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai lokasi pertanian dan juga lokasi perikanan. Kita lanjut ke fakta yang kedua dari mata pencaharian, yaitu adalah ini dia yang kedua. Kita lihat ada kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Kehutanan kita dapat melakukan jual beli karbon, kemudian juga ada pertambangan, tambang kita sangat banyak ya, mulai dari nikel, tembaga, batu bara, dan lain sebagainya. Dan juga industri rumah tangga, industri besar, itu juga termasuk dalam salah satu keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini adalah mengenai pariwisata, transportasi, dan juga perdagangan. Tentunya ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang sangat kompleks. Kenapa sih Kak? Karena di pariwisata kita mengharuskan atau membutuhkan yang namanya transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata. Kemudian ditambah dengan perdagangan, yang mana perdagangan ini juga ada di kegiatan pariwisata. Karena di kegiatan pariwisata kita akan menjual cenderamata, menjual makanan, menjual daya tarik dari objek wisata itu sendiri dan sebagainya. Akibatnya apa? Maksudnya apa? Di sini merupakan satu kesatuan yang sangat kompleks untuk dijadikan sebagai ekonomi yang kreatif. Nah, oke, sobat belajar, ini dia materi kita hari ini mengenai beberapa hal yang termasuk dalam keragaman budaya di Indonesia. Nah, ada apa aja tadi masih kita ingat? Ada budaya dan juga adat istiadat, ada juga agama dan juga seni. Oke, sobat belajar, selanjutnya karena tadi kita udah bahas banyak sekali materinya, sekarang kita masuk ke sesi kuis. Oke, sudah ada yang siap untuk ikut kuis? Mudah-mudahan kalian siap. Gak banyak kok pertanyaannya. Yuk langsung kita lihat aja ke kuisnya. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah. Are you ready? Nah, mudah-mudahan kalian udah siap ya. Aku langsung masuk nih ke pertanyaan yang pertama. Ini dia. Kak Rin dibacakan ya. Rizka dan Nina berasal dari daerah yang berbeda. Rizka berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pegunungan. Nina berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Faktor yang menyebabkan adanya ragam budaya di antara keduanya adalah apakah yang A, ras asal, ataukah yang B, lingkungan geografis, atau yang C, latar belakang sejarah mereka, atau yang D, perbedaan kepercayaan, atau malah yang E nih, perbedaan cara pandang. Nah, kalau menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, yang mana ya kira-kira yang menjadi perbedaan mendasar antara si Rizka dan juga si Nina ini? Nah, silakan dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Kak Rin ditunggu ya jawaban dari kalian. Mudah-mudahan kalian bisa nih ngejawabnya. Dan gak perlu lama-lama, Kak Rin dihitung aja ya. Dari mulai 5 sampai 1 untuk memastikan kalian telah mengunci jawaban kalian. Sudah siap untuk Kak Rin dihitung?
Oke, sudah nih kayaknya nih. Kalau sudah, Kak Rendi mulai hitung ya. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya Sobat Belajar. Langsung kita cek nih. Nah, di sini Sobat Belajar, perbedaan yang mendasar antara Rizka dan Nina adalah pada letak atau lingkungan geografisnya. Karena di sini dijelaskan Rizka dari wilayah pegunungan, Nina dari wilayah pesisir pantai. Pastinya mereka memiliki wilayah yang berbeda. Dan pegunungan serta pantai ini menandakan bahwa di situ adalah letak geografis. Nah, artinya berarti perbedaan lingkungan geografis. Nah, lingkungan geografis juga berpengaruh ya terhadap keragaman budaya di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Ini dia. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal Sobat Belajar mengenai si tradisi mumi. Oke. Ingat-ingat ya tentang si tradisi mumi tadi. Tradisi mumi tidak hanya terdapat di Mesir. Di Indonesia juga terdapat nih tradisi mumi yaitu di Toraja. Yang dikenal dengan nama Awiwit, Belegong, Cengaben, Dekecak, Rambu Solo. Nah, kalau ini nih pasti kalian semua tahu jawabannya. Oke, Sobat Belajar silahkan dijawab. Seperti biasa Kak Rendi diberi waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Gimana, sudah siap dengan jawabannya? Mudah-mudahan sudah ya. Dan Kak Rendi akan mulai untuk menghitung untuk kalian mengunci jawaban kalian. Sudah siap Sobat Belajar? Kalau sudah, akan Kak Rendi hitung. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah? Kalau sudah dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu adalah Rambu Solo. Nah, ini juga telah Kak Rendi dijelaskan ya di awal dan Kak Rendi rasa juga ini telah cukup jelas. Dan baiklah Sobat Belajar semua yang ada di rumah, ternyata memang budaya di Indonesia sangat beragam dan unik-unik ya. Tugas kita bersama pastinya untuk menjaga kelestarian dan juga keaslian dari budaya kita. Jadi bangga kan jadi anak Indonesia? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!